Baik, terima kasih Ustazah Litia, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, tadi sebelum Uma adalah Ustazah Litia. Beliau adalah sampai hari ini menjadi pengajar di Maskanul Huffaz. Ya sudah lama sekali, sudah 7 tahun mungkin Ustazah Litia ada di Maskanul Huffaz dan sudah melanglang buana kemana-mana untuk melakukan ceramah, termasuk pernah menjadi guru dan belajar di Jordan juga, alhamdulillah. Dan Uma ingin menyampaikan, mohon izin nanti setiap hari Jumat sebelum Uma ceramah akan selalu ada Ustazah Litia sebagai pengantar untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Di sini tidak hanya ada teman-teman Maskanul Huffaz, ada juga rumah Quran dari berbagai macam tempat, Masya Allah ya, yang umat tidak bisa sebutkan satu persatu, serta teman-teman yang sedang bekerja, yang sedang ada di rumah, yang sedang dalam perjalanan. Mohon izin hari ini langsung saja kita akan membahas mengenai sholat duha. Tapi sebelum membahas mengenai sholat duha, teman-teman semua, maka izinkan Uma untuk menyampaikan tentang sholat sunnah secara keseluruhan. Karena sholat duha adalah bagian dari sholat-sholat sunnah. Kenapa sih harus mengerjakan sholat duha? Atau mengapa harus kita mengerjakan sholat-sholat sunnah ini? Maka Uma akan mulai pada pertemuan kali ini dengan membahas keutamaan dari sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak ya teman-teman semua, seperti yang sudah teman-teman tahu dan sudah teman-teman lakukan. Sholat sunnah itu apa saja sih? Selain sholat duha, ya ada sholat tahajud sebagai sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Ada sholat rawatib, qobliyah ba'diyah. Ada sholat taubat. Setiap kali teman-teman buat dosa, teman-teman langsung sholat 2 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan menghapus dosa teman-teman semua. Ada sholat hajat misalnya, ketika teman-teman menginginkan sesuatu, maka teman-teman dianjurkan untuk melaksanakan sholat hajat terlebih dahulu. Dan sholat-sholat lainnya. Maka sebagai permulaan, akan menyampaikan secara cepat apa sih keutamaan dari sholat-sholat sunnah. Pertama, keutamaan sholat sunnah itu, sholat sunnah akan menutupi kekurangan sholat wajib kita. Sholat wajib kita itu tidak sempurna, teman-teman semua. Kadang-kadang dalam mengerjakan sholat wajib, mungkin wudhunya sendiri belum sempurna, atau bacaan kita yang belum sempurna, atau kita nggak khusyuk. Di awal rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua sudah memikirkan yang lain misalnya. Gerakan kita kurang tenang misalnya. Tidak menghadirkan hati ketika kita sholat. Jadi banyak kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib kita. Bagaimana cara menutupi kekurangan tersebut adalah dengan ibadah-ibadah sunnah. Makanya amalan puasa sunnah Syawal yang teman-teman lakukan di bulan Syawal kemarin, itu menutupi kekurangan dari puasa wajib teman-teman selama bulan suci Ramadan. Begitu pula dengan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah itu pertama tadi apa? Fungsinya untuk menutupi kekurangan pada sholat wajib kita. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisap pada manusia di akhir kiamat nanti adalah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada malaikatnya, lihatlah pada sholat hamba-hambaku, apakah sholatnya sempurna atau tidak. Kalau sholatnya sempurna, maka dicatat pahalanya sempurna. Namun kalau di dalam sholatnya ada kekurangan, lihatlah, kata Allah, apakah hambaku ini memiliki amalan-amalan sunnah atau tidak. Kalau hamba-hambaku memiliki amalan sunnah, kata Allah, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Ya, maka amalan-amalan lainnya diperlakukan seperti ini juga. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad. Jadi yang pertama, keutamaan dari sholat sunnah, sebelum kita bahas sholat duha nanti, akan menutupi kekurangan pada sholat wajib. Maka yang biasanya teman-teman, insya Allah semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Namun ditambah lagi, yaitu dengan sholat-sholat sunnah kita. Kedua, apa sih keutamaan sholat sunnah? Keutamaan sholat sunnah yang kedua adalah dihapuskan dosa-dosa kita dan ditinggikan derajat. Dosa-dosa kita akan dihapus dan ditinggikan derajat kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maknanya apa? Memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Jadi kalau mau ditinggikan derajatnya oleh Allah, sebagaimana yang teman-teman minta ketika sholat, kan teman-teman minta kan, ketika teman-teman duduk, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni, ya kan, warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Kita minta sama Allah SWT agar ditinggikan derajatnya, maka memperbanyak sujud, memperbanyak sholat.
Termasuk kalau kita lihat teman-teman sekalian di YouTube, banyak sekali orang-orang meninggal ketika sujud. Kenapa? Ya, karena banyak sholatnya. Jadi Allah matikan dia sesuai dengan kebiasaannya. Ketiga, apa sih manfaat melakukan sholat-sholat sunnah? Kita akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Ya, jadi ada seorang sahabat berkata, saya pernah bermalam bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya membawakan air wudhu dan air untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, kata si sahabat ini, mintalah kepadaku, katanya, kata Rasulullah. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi pada sahabat ini, ada permintaan yang lain tidak? Kata sahabat ini, enggak, itu saja. Maka kata Rasulullah, bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu itu yang ingin bersamaku di surga dengan banyak melakukan sujud, dengan memperbanyak salat. Hadis riwayat Muslim. Jadi makin banyak kita melakukan salat, artinya di dalamnya ada salat-salat sunnah, maka engkau akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Keempat, apa sih keutamaan salat sunnah? Salat itu adalah sebaik-baik amalan. Salat itu adalah sebaik-baik amalan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah sesungguhnya amalan yang paling utama adalah salat. Tidak ada yang menjaga wudhu melainkan ia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi sebaik-baik ibadah adalah salat. Sebaik-baik amalan adalah salat. Yang kelima, keutamaan bagi teman-teman semua yang melakukan salat sunnah adalah akan diberikan petunjuk oleh Allah pada pendengaran, pada penglihatan, pada kaki untuk melangkah, pada tangan, serta doa-doanya mustajab. Orang-orang yang melakukan salat sunnah, Allah akan berikan petunjuk pada pendengarannya, penglihatannya, kakinya, tangannya, doanya mustajab. Apa kata Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memerangi kekasihku, maka aku akan memeranginya. Hamba-Ku, kata Allah, senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hamba-Ku, kata Allah, senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, kata Allah, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Dengarnya yang baik-baik nih. Kemudian Allah SWT, aku akan memberikan petunjuk pada penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Allah arahkan pandangan matanya untuk mengarah pada pandangan yang baik-baik. Allah SWT akan memberikan petunjuk pada tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Takut nih mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau melakukan kemaksiatan dengan tangan. Takut dia karena Allah memberikan petunjuk pada tangannya. Dan Allah akan memberikan petunjuk pada kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Kakinya enggan, Allah sulitkan untuk menuju ke tempat-tempat maksiat. Kemudian kata Allah, jika dia memohon ampunan atau dia memohon sesuatu kepadaku, aku akan mengabulkannya. Dan jika dia memohon perlindungan, pasti aku melindunginya. Makanya, teman-teman semua, mau cerita sedikit sebelum kita masuk ke perkara sholat duha. Waktu dulu banget Uma masuk ke rumah Quran, sebelum ada Maskul Hufat, jauh sebelum ada Maskul Hufat, tahun 2011, Uma ingat sekali, Guru Uma pernah mengatakan, orang-orang yang bersama dengan Quran, sibuk dengan Quran setiap harinya, sampai dia lupa untuk meminta kepada Allah. Saking sibuk tiap hari dengan Quran, sampai dia lupa minta sama Allah, Allah mengabulkan doa-doanya. Allah mengabulkan apa yang terbesit di pikiran dan hatinya. Sekarang coba teman-teman, di sini banyak ratusan para penghafal Quran. Coba teman-teman pikir dan teman-teman renungkan. Iya ya, benar ya. Ketika kita sibuk dengan Quran, sampai kadang-kadang kita lupa minta gitu. Saking sibuk terus dengan Quran. Apa yang terbesit atau baru terfikir, itu Allah sudah kabulkan. Itu dahsyatnya orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan saleh atau amalan-amalan sunnah ya teman-teman semua. Amalan-amalan baik, belum kita minta, Allah sudah kabulkan, Masya Allah. Nah, itu tadi sedikit tentang amalan sunnah, sholat-sholat sunnah khususnya. Sekarang, Uma mau bahas secara spesifik mengenai sholat duha. Sholat duha ini, Masya Allah ya teman-teman semua, supaya kita termotivasi untuk melakukan sholat duha. Mau 2 rakaat kayak silahkan, mau 4, 6, 8, atau yang genap-genap lainnya silahkan. Maka bahas tentang keutamaan sholat duha.
Setelah kita bahas keutamaan sholat sunnah, kita bahas keutamaan sholat duha. Apakah keutamaan sholat duha? Sholat duha itu yang pertama, keutamaannya adalah mengganti sodakoh dengan seluruh persendian. Maksudnya apa? Kita lihat dulu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di tubuh kita ini untuk bersodakoh. Maksudnya apa? Setiap bacaan tasbih, tasbih itu apa? Subhanallah, itu bisa sebagai sodakoh. Setiap bacaan tahmid, tahmid itu apa? Alhamdulillah, bisa sebagai sodakoh. Pada bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sodakoh. Pada bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sodakoh. Begitu pula amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada ketaatan, mencegah pada kemungkaran, itu juga adalah sodakoh. Itu semua bisa diganti atau dicukupi dengan melakukan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Jadi tiap hari ini, tiap pagi, ini diharuskan bagi seluruh persendian kita ini untuk sodakoh. Dan itu semua bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Memangnya persendian yang ada di tubuh kita ini ada berapa sih ya? Kalau kita, dan ini sudah dibuktikan di dunia kesehatan ya, ternyata kita memiliki 360 persendian. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan sabda Nabi, sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan memiliki 360 persendian. Ya, artinya sedekah dengan 360 persendian ini dapat digantikan dengan sholat duha 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu wajib bersedekah. Bayangin teman-teman. Manusia itu memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu setiap pagi itu wajib untuk sodakoh. Kemudian para sahabat tanya, siapa yang mampu bersodakoh dengan seluruh persendiannya itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, menanam atau mengubur bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Nah, itu salah satu sodakoh juga. Artinya sodakoh itu kan amal-amal kebaikan ya teman-teman semua. Sodakoh itu dengan amal-amal kebaikan. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan amal-amal kebaikan. Lalu Rasulullah lanjutkan, jika engkau tidak mampu melakukan itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Itu kata Rasulullah SAW. Maka di sini kita bisa lihat hadis ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar mengenai kedudukan sholat duha untuk kita. Jadi keutamaan sholat duha yang pertama adalah apa? Keutamaannya adalah mengganti sodakoh dengan seluruh persendian. Karena tiap pagi kita wajib sodakoh nih sebenarnya teman-teman semua. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat duha akan dicukupi urusannya di akhir siang. Dicukupi, apa yang kita inginkan dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang atau di waktu duha. Jangan engkau tinggalkan salat di 4 rakaat di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Apa maksudnya? Mencukupi akhir siang itu maksudnya apa? Hadis ini mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai macam hal-hal yang membahayakan. Sholat duha akan menjaga diri orang tersebut terjerumus dari dosa. Ataupun kalau dia terjerumus dalam dosa, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika engkau dicukupi di akhir siang, maksudnya engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatanmu. Ya. Jadi sholat 4 rakaat di waktu pagi, di waktu duha, maka Allah akan memudahkan urusanmu di akhir siang. Ketiga, apa keutamaan sholat duha? Mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, Masya Allah. Berkata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu jangan cepat-cepat pergi ketika sholat subuh teman-teman semua. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit. Jadi tunggu dulu, jangan buru-buru pergi. Zikir dulu sebentar. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Maka Rasulullah bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Ya. Yang dimaksud melaksanakan sholat 2 rakaat ini termasuk juga salah satunya adalah sholat duha, salah satunya.
Ya, salat 2 rakaat setelah matahari terbit. Oke ya, jadi teman-teman semua, berikutnya, ya, barang siapa kata Rasulullah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Oke, berikutnya teman-teman semua, yang keempat, sholat awabin. Awabin itu apa ya? Sholat awabin. Nah, sholat awabin ini adalah sholat orang-orang yang kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab. Awab itu apa? Awab adalah orang-orang yang kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sholat awabin. Sholat awabin itu apa? Orang-orang yang kembali taat kepada Allah. Ya, orang-orang yang mau taat, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sholat duha itu termasuk sholat awabin, sholat orang-orang yang mau taat kepada Allah, orang-orang yang mau kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacaan ba'da sholat duha itu, teman-teman semua, itu kalimatnya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Itu salah satu bacaan yang teman-teman bisa baca ba'da sholat duha. Sholat awab, sholat orang-orang yang mau kembali taat kepada Allah. Bacaannya setelah sholat duha, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, yang artinya ya Allah, ampuni aku, terima taubatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rasulullah sampai baca ini 100 kali teman-teman semua dalam hadis riwayat Bukhari. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Sampai 100 kali, Masya Allah. Indah sekali ya muslim ini ya. Sudah sholat 5 waktu, kemudian di sepertiga malam terakhir kita udah bangun, ya kan? Sholat subuh, qobliyah subuh dulu, habis itu kita sholat subuh, habis itu sholat duha, siang ada qobliyah ba'diyah lagi sholat zuhur, kemudian asar, wah penuh dengan sholat, Masya Allah. Penuh dengan kembali kita kepada Allah SWT. Lanjut, hukum sholat duha. Ini sunnah ya teman-teman semua, kita bahas lagi sholat-sholat sunnah. Tentu saja sholat duha ini sholat yang sangat dianjurkan. Uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, kekasihku yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan 3 hal kepadaku, kata Abu Hurairah. Yang pertama, Rasulullah menyuruhku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, Ayamul Bid 13, 14, 15. Kedua, Rasulullah menyuruhku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Ketiga, Rasulullah menyuruhku untuk berwitir sebelum tidur. Jadi ini nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah yang juga nasihat untuk kita semua, teman-teman semua. Ya, jadi silakan, kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Nggak apa-apa walaupun cuma 2 rakaat tapi kontinu gitu. Jangan 8 rakaat kemudian tahun depan lagi 8 rakaat misalnya salat duhanya. 2 rakaat nggak apa-apa tapi kontinu setiap hari dilakukan. Waktu pelaksanaannya. Kapan waktu pelaksanaan salat duha? Ya, tentu saja sholat duha itu dimulai waktunya setelah matahari, ini ada tiga waktu ya. Waktu pelaksanaan sholat duha teman-teman tulis nih, ada 3 waktu. Waktu pertama, awal waktu, yaitu setelah matahari terbit hingga meninggi sehingga setinggi tombak. Itu kira-kira kapan tuh? Kira-kira sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Itu sholat duha di awal waktu yang pertama. Kata Rasulullah apa? Kerjakan sholat subuh, kemudian tinggalkan sholat hingga matahari terbit. Kerjakan sholat subuh, setelah sholat subuh selesai, teman-teman zikir dulu, duduk dulu, memuji-muji Allah dulu sampai matahari meninggi. Ketika matahari terbit, ya, nah itu baru tuh silakan untuk teman-teman bisa untuk melakukan sholat duha. Jadi, kapan melakukan sholat duha? Yaitu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Waktu sholat duha itu ketika matahari meninggi setinggi tombak. Setinggi tombak tuh kapan ya? Ya 15 menit setelah matahari terbit. 15-20 menit setelah matahari terbit. Kedua, kapan melakukan sholat duha? Akhir waktu, yaitu dekat dengan waktu zawal saat matahari akan tergelincir ke barat. Kapan itu waktunya? 10 atau 5 menit, 10 menit atau 5 menit sebelum waktu zawal, sebelum matahari tergelincir ke barat. 10 sampai 10 atau 5 menit sebelum matahari tergelincir ke barat. Ketiga, yang terbaik waktu sholat duha, yaitu dikerjakan di akhir waktu. Terbaik tuh, ketika lagi panas-panasnya tuh, itu terbaik melakukan sholat duha.
Ya, waktu utama mengerjakan sholat duha itu adalah di akhir waktu, pada saat keadaan yang semakin panas. Kita lihat tuh matahari yang semakin panas, nah itu terbaik kita melakukan sholat duha. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan Zaid bin Arqam melihat sekelompok orang melaksanakan sholat duha. Lalu Zaid bin Arqam ini mengatakan, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan ini, ada waktu yang lebih utama untuk melakukan sholat duha. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, waktu terbaik adalah waktu terbaik untuk awabin. Nama lain sholat duha itu sholat awabin ya teman-teman semua. Sholat orang yang mau kembali taat kepada Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, waktu terbaik untuk melakukan sholat duha adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Artinya apalagi panas-panasnya tuh. Itu adalah waktu terbaik untuk melakukan sholat duha. Jadi terserah, teman-teman kadang-kadang mungkin sibuk kerja, misalnya setelah subuh terus nunggu beberapa saat, di awal waktu ya silakan. Mau di tengah-tengah silakan, mau di akhir waktu silakan. Lagi panas-panasnya itu yang terbaik melakukan sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha kapan? Jumlahnya berapa? Berapa jumlah yang terbaik? Jumlah rakaat sholat duha tentu saja minimal 2 rakaat. Maksimalnya tiada batas. Silakan mau 2 kayak mau 4, mau 6, mau 8 silakan. Ya. Kata Rasulullah apa? Salat malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi boleh mau 2 rakaat dan seterusnya asalkan genap. Ya. Dan masing-masing jumlah rakaat ini itu ada hadisnya, ada dalilnya, ada kisahnya gitu. Untuk teman-teman yang mau melaksanakan sholat 4 rakaat misalnya. Nah, ini pernah ada seorang sahabat menanyakan pada Siti Aisyah, jumlah rakaat sholat duha itu berapa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab 4 rakaat. Lalu beliau tambahkan sesuka beliau. Ya. Bagi teman-teman yang mau melaksanakan sholat duha misalnya 6 rakaat, itu juga pernah ada kisahnya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan sholat duha 6 rakaat. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Sholat duha 8 rakaat itu juga pernah diceritakan ya, pada masa pembebasan kota Mekah, seseorang itu mendatangi Rasulullah SAW ketika Rasul berada di atas tempat tinggi di Mekah. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menuju ke tempat mandinya. Lalu Siti Fatimah, anak beliau, memasangkan tabir untuk beliau. Selanjutnya Siti Fatimah mengambilkan kain beliau, menyelimutan kepada beliau. Setelah itu Rasulullah mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Kemudian ada juga sholat duha 12 rakaat. Terserah teman-teman semua, mau berapapun silakan. Ya, maka ini ditunjukkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat duha 2 rakaat, kata Rasulullah, maka dia tidak ditetapkan termasuk orang-orang yang lengah. Barang siapa melakukan sholat duha 4 rakaat, maka dia termasuk orang-orang ahli ibadah. Barang siapa mengerjakan 6 rakaat, maka dia akan diberikan kecukupan pada hari itu. Barang siapa melakukan sholat duha 8 rakaat, maka Allah menetapkannya termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh. Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat duha, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Dan tidaklah satu hari dan tidak juga satu malam, melainkan Allah memiliki karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya yang sebagai sodakoh. Dan tidaklah Allah memberikan karunia kepada seseorang yang lebih baik daripada mengilhaminya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya teman-teman semua, ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman, dan bisa pilih mau sholat dengan jumlah rakaat berapapun silakan, asalkan istiqomah, continue. Teman-teman bisa melakukannya secara continue. Nah, kemudian ada pertanyaan, gimana saya bisa melakukan sholat duha sementara saya sedang bekerja atau sementara ada tugas yang harus saya lakukan sehingga saya nggak melakukan sholat duha. Teman-teman harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Teman-teman yang sedang bekerja, misalnya kalau teman-teman kerjanya di Masjidil Hufaz misalnya atau di pondok-pondok, mudah bagi kita untuk ibadah. Tapi kalau teman-teman kerja di kantor atau di tempat manapun yang kadang-kadang teman-teman susah untuk sholat duha, maka teman-teman harus lihat mana sunnah, mana wajib. Teman-teman bekerja itu kewajiban, tugas teman-teman itu kewajiban. Sholat sunnah, duha. Duha itu sholat sunnah. Jadi prioritaskan yang wajib. Begitu ya teman-teman semua. Jangan sampai sholat duha tapi kemudian bosnya jadi marah, pemimpinnya jadi marah karena kita meninggalkan pekerjaan. Jadi kita harus tahu prioritas mana yang wajib, mana yang sunnah. Pertanyaan berikutnya, sholat duha ini boleh dikerjakan berjamaah enggak? Ya, boleh teman-teman semua. Sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah maupun sendirian, boleh. Ya, silakan teman-teman mau berjamaah atau mau sendirian. Namun kalau sholat sunnah tentu yang paling bagus adalah sholat sendiri-sendiri. Kecuali sholat-sholat seperti sholat Id. Nah, itu jamaah tuh.
sholat ketika gerhana, sholat istisqa, misalnya sholat minta hujan, apalagi sholat tarawih menurut sebagian besar ulama gitu ya, atau mayoritas ulama. Tapi sholat-sholat sunnah lainnya itu afdolnya atau paling bagusnya adalah dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid ya, sendiri, dilakukan secara sendiri-sendiri. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, hendaklah kalian manusia melaksanakan sholat sunnah di rumah kalian karena sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Jadi sholat sunnah boleh rame-rame, jemaah boleh sendiri, namun paling bagus sendiri. Namun ada beberapa jenis sholat sunnah yang dilakukan bersama-sama, seperti sholat tadi ya, seperti yang katakan. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, Om ingin menyampaikan, judul kita kan adalah sholat duha pembuka pintu rezeki. Maksudnya apa? Nah, ini harus diluruskan. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan memang jadi pembuka pintu rezeki kita teman-teman semua. Kenapa? Karena amalan-amalan soleh termasuk sholat-sholat sunnah adalah bentuk dari takwa. Dan kalau orang-orang sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki kepadanya. Dalilnya apa? Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Janji Allah. Jadi jangan berkata, oh kamu ibadah cuma supaya dapat duit ya, karena pengen sholat duha tuh supaya bisnisnya lancar. Bukan begitu. Maksudnya adalah kamu sholat duha itu bagian dari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, alhamdulillah. Hari ini secara singkat kita sudah mengetahui tentang sholat sunnah dan juga sholat duha. Walaupun sebagian besar Uma yakin teman-teman sudah tahu, hanya kita mengulang-ulang kembali untuk kita lebih bersemangat dalam menjalankannya. Setelah sholat subuh, jangan buru-buru pergi, tunggu waktu dulu supaya kita bisa melakukan sholat berikutnya. Teman-teman bisa baca zikir pagi. Zikir pagi itu kan teman-teman sudah, sebagian besar teman-teman sudah hafal ya, dengan berbagai macam keutamaannya. Zikir pagi itu apa saja sih? Teman-teman katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian teman-teman baca Al-Fatihah, ayat kursi. Ayat kursi itu teman-teman semua ketika teman-teman baca di pagi hari, apa kata Rasulullah SAW, siapa yang membacanya ketika pagi dan siapa yang baca ketika petang, maka dia akan dilindungi oleh Allah hingga pagi. Siapa yang baca pagi, dia akan dilindungi oleh Allah hingga petang. Termasuk dalamnya itu ayat kursi. Teman-teman baca di pagi hari itu atau di petang ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, apalagi Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Itu Masya Allah teman-teman semua. Faedahnya apa? Ketika teman-teman baca masing-masing 3 kali, maka segala sesuatu dicukupkan untukmu. Allah akan membantumu untuk mencukupkan segala sesuatu untukmu. Ya, dan banyaklah zikir-zikir lainnya. Teman-teman bisa minta kepada Allah SWT, termasuk teman-teman baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu penting dibaca pagi dan petang. Lihatlah mukmin ini, orang-orang Islam ini tiap hari, tiap saat istighfar terus minta ampun sama Allah. Kenapa? Kata Allah SWT, Masya Allah, bagi teman-teman yang baca Sayyidul Istighfar di pagi dan petang, kata Rasulullah apa? Barang siapa yang mengucapkannya, atau mengucapkan zikir Sayyidul Istighfar ini di siang hari, pada saat atau di pagi hari dengan penuh keyakinan, kalau dia mati pada hari itu, maka dia termasuk penghuni surga. Termasuk barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar di petang hari dalam keadaan penuh dengan keyakinan, kalau dia mati pada hari itu, dia penghuni surga. Jadi penting bagi kita untuk baca banyak sekali zikir-zikir teman-teman semua. Termasuk teman-teman udah hafal doa ini juga kan? Kadang-kadang kita baca kita nggak tahu keutamaannya, tapi hari ini kita sama-sama mengingat kembali. Teman-teman baca juga zikir pagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiul alim. Doa yang teman-teman baca itu Masya Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak ada bahaya yang memudaratkannya. Jadi kadang-kadang mungkin kita lupa baca semua zikir ini sampai Allah atau sampai terjadi sesuatu kepada kita. Padahal zikir-zikir ini menjadi tameng, menjadi pelindung bagi kita. Begitu ya teman-teman semua, dan banyaklah doa-doa lainnya termasuk zikir atau memuji Allah subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Apa kata Rasulullah? Maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik
daripada yang dia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih daripada itu. Jadi banyaklah manfaat-manfaatnya. Teman-teman bisa baca sekarang kumpulan zikir sudah banyak. Teman-teman bisa baca. Jadi setelah sholat subuh atau setelah sholat asar jangan beranjak cepat-cepat. Baca dulu zikir ini mungkin cuma 15 menit. Zikir-zikir yang sudah dikumpulkan dalam satu buku biasanya ya teman-teman baca supaya teman-teman bisa mengamalkan dan itu untuk melindungi diri teman-teman sendiri. Mungkin sekian dari Uma hari ini. Insya Allah kita ketemu di Jumat berikutnya. Hari ini akan segera berangkat ke bandara karena mau safari dakwah di Malang. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini yang orang-orang Malang, mudah-mudahan bisa datang ke berbagai macam masjid karena Uma ada safari dakwah di Malang. Kita ketemu di sana insya Allah. Salam sayang Uma untuk seluruh teman-teman di Maskul Mufat, di rumah Quran manapun yang berada, juga teman-teman yang sedang bekerja, yang lagi sekolah, yang lagi di rumah. Semoga Jumat ini penuh dengan keberkahan dan pilihlah hari Jumat sebagai hari di mana kita beramal soleh dan pilihlah hari Jumat di mana hari kita mengkhususkan diri untuk mengabdikan diri kepada agama Allah SWT. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.